2025 sudah waktunya teriak, rakyat butuh sultan, Banten butuh sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, tepat di tempat saya berdiri ini jembatan lama. Di daerah sini ada 3 jembatan lama ini, lalu di sebelahnya ada jembatan baru. Artinya jembatan baru ini lebih fungsional, lebih bagus, lebih enak. Tapi ketika ini dibangun tanpa merubah jembatan lama. Ini ada 3 titik. Tepatnya di sebelah kiri saya, sekitar 2 kilo itu di kampungnya Ki Ma'ruf Amin. Yang satu lagi sebelah kanan saya sekitar 1,5 kiloan lah. Inilah yang sering saya bahas, al-mukhafadhatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga jembatan lama yang baik, tapi wal akhdhu mengambil langkah membuat barang baru yang lebih baik. Bangunan jembatan saja dipakai konsep ini. Jadi bangunan ini menggunakan konsep al-mukhafadhatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dan ternyata sangat fungsional. Tapi sayangnya sistem di negara kita ini sudah melupakan konsep ini. Dulu Nusantara itu adalah negara-negara kecil, kerajaan dan kesultanan. Lalu kemudian memilih bergabung dengan Indonesia. Tapi setelah bergabung, peran raja dan para sultan disingkirkan. Jadi pemerintahan negeri ini alias negeri Indonesia ini pemerintahan yang tidak tahu diri. Sistem yang melupakan jati diri. Di sisi lain, pejabat-pejabat teriak-teriak jangan lupakan jati diri anak bangsa, sejarah-sejarah, budaya-budaya. Tapi mereka melupakan satu hal, pemerintahan di negara kita ini melupakan sejarah dan jati diri. Setelah terbentuknya demokrasi atau Pancasila, itu ibarat jadidil aslah, barang baru yang lebih baik daripada sistem monarki, kerajaan dan kesultanan. Tapi salahnya negeri ini adalah melupakan kerajaan dan kesultanan. Tidak seperti bangunan ini. Saya kasih contoh, di mana negara republik tapi tidak mengabaikan sejarahnya, budayanya. Di Malaysia, republik yang memiliki perdana menteri tapi tidak melupakan peran raja dan peran sultan, tidak melupakan kesultanan dan kerajaan. Kesultanan dan kerajaan tetap ada, raja dan sultan tetap ada, tapi menjadi kesatuan Malaysia. Makanya di Malaysia negaranya kecil, sumber daya alamnya tidak banyak, tapi subur rakyatnya. Tidak seperti di Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah, tapi menjadi negara yang sangat miskin, banyak hutangnya. Kejauhan, kalau Malaysia, saya kasih contoh di negeri sendiri, Jogja. Di Jogja peran sultan masih ada, kesultanan masih ada. Oleh karenanya kawan-kawan bisa lihat, bandingkan antara Jogja dengan Banten, Jogja dengan Aceh, Jogja dengan Cirebon, Jogja dengan lainnya. Tingkat korupsi sangat minim di Jogja. Kenapa? Karena sultannya diikut sertakan mengelola wilayahnya masing-masing. Alhasil buat pemerintahan Indonesia, saya akan berani katakan pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang tidak menghormati budaya dan sejarahnya. Pemerintahan yang tidak tahu diri terhadap budaya dan sejarahnya. Maka jangan heran kalau bangsa Indonesia belangsak melulu. Karena yang hanya hidupnya mewah, glamor para pejabatnya. Kok yang susah rakyatnya? Iya, karena rakyatnya melupakan kesultanan dan kerajaan. Sekarang sudah waktunya teriak di setiap daerah bahwa rakyat butuh sultan, butuh raja. Agar menjadi pengawas sistem yang berjalan di negeri ini. Hai pemerintah Indonesia, libatkan para raja dan para sultan yang sah itu sebagai pengawas. Bupati kalian, sebagai pengawas gubernur kalian. Tidak merugikan negara insya Allah, malah semakin kuat. Tapi justru yang paling tidak setuju dengan ide-ide seperti ini adalah para pejabat-pejabat yang koruptor. Karena mereka banyak diawasi, tidak hanya KPK. Rakyat sadar satu hal, bahwa kalau peran raja dan para sultan ini dilibatkan mengelola bersama dengan pemerintah, insya Allah rakyat akan lebih baik. Dan ini rakyat dibuat bodoh memang oleh pemerintahan ini. Rakyat dibuat melupakan sejarah dan budayanya. 2025 sudah waktunya teriak, rakyat butuh sultan, Banten butuh sultan.